Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai seminar akuntansi manajemen. Topiknya mengenai knowledge based management support and application of diagnostic reasoning to corporate financial decisions. Kami yang beranggotakan yang pertama Agusti Karani, saya sendiri Iza Ardina Putri, dan Fani Effendi, dan rekan saya Nur Hayati. Pendahuluan, yang pertama, diagnosis melibatkan identifikasi keadaan sistem yang mendasari berdasarkan serangkaian gejala yang dapat diamati, seperti menilai posisi keuangan perusahaan atau mengevaluasi kesehatan pasien. Nah, beberapa penelitian telah menunjukkan pentingnya diagnosis masalah manajerial sebagai bagian dan fungsionalitas sistem pendukung keputusan, termasuk dukungan grafis untuk menentukan masalah. Nah, dalam artikel ini diusulkan menggunakan strategi pendekatan pemecahan masalah dua fase, yaitu klasifikasi dan mode konstruktif secara beruntun. Nah, metode klasifikasi mengeksploitasi pengetahuan domain untuk kemungkinan kategori masalah dan gejala terkait. Selanjutnya, metode konstruktif pemecahan masalah mencapai diagnosis dengan mengintegrasikan submasalah yang teridentifikasi dalam mode yang ditangguhkan. Hubungan domain manajemen keuangan berupa penyesuaian kebijakan. Pencapaian tujuan pertumbuhan strategi jangka panjang perusahaan dapat terancam ketika pengembalian investasi akrual turun kurang dari tingkat yang diantisipasi. Hal ini memungkinkan menandakan potensi kekurangan dana internal yang diperlukan untuk mempertahankan target pertumbuhan. Jika perusahaan ingin mempertahankan target tingkat pertumbuhan yang diyakini akan meningkatkan pasar saham dan kekayaan pemegang saham, yaitu dengan mencari pembiayaan eksternal. Namun perolehan dana eksternal ini mungkin mahal jika misalnya suku bunga telah meningkat atau jika pelaku pasar membutuhkan tingkat pengembalian yang tinggi pada masalah ekuitas baru. Nah, alternatif pembiayaan eksternal yang mungkin adalah penyesuaian dengan kebijakan dividen perusahaan, yaitu dengan mempertahankan lebih banyak pendapatan, yaitu meningkatkan R dan mengurangi resiko pembayaran. Namun mungkin adanya konsekuensi penting untuk perubahan kebijakan dividen. Pemotongan pada bagian disinyalir akan memberikan sinyal negatif tentang prospek perusahaan di masa yang akan datang. Nah, perusahaan juga dapat meningkatkan target debt to equity ratio untuk memastikan dana yang cukup untuk pertumbuhan. Selanjutnya kita masuk pada materi analisis. Nah, pada bagian analisis ini terdapat 3 bagian, yaitu analisis domain keuangan, analisis kuantitatif, kinerja pengukuran, dan analisis kualitatif. Yang pertama, kita masuk pada pembahasan analisis domain keuangan. Tugas manajer keuangan adalah memelihara keseimbangan yang tepat antara variabel keuangan dan untuk memahami konsekuensi ekonomi dari keputusan dalam interaktif jaringan. Neraca dan laporan laba rugi hanya mendokumentasikan hasil agregat dari keputusan tersebut. Analisis yang cermat tentang laporan ini memberikan petunjuk penting tentang kesehatan jangka panjang perusahaan. Analisis keuangan melibatkan aspek kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif menafsirkan status keuangan suatu perusahaan dengan menghitung berbagai rasio keuangan menggunakan laporan keuangan seperti lembar saldo dan laporan laba rugi. Pendekatan kualitatif adalah aspek analisis yang membutuhkan pemahaman yang mendasari keputusan akuntansi dan konsekuensi ekonomi dari transaksi keuangan. Yang kedua, analisis kuantitatif kinerja pengukuran. 4 bidang yang sangat penting bagi kinerja perusahaan meliputi likuiditas, kemampuan membayar utang jangka panjang, profitabilitas, dan analisis ekuitas investor. Rasio likuiditas fokus pada kemampuan untuk memenuhi utang jangka pendek. Fokus utamanya pada hubungan antara pendapatan, aktiva lancar, dan kewajiban lancar. Rasio ini mencakup ukuran seperti current ratio, quick ratio, cash ratio, working capital, dan cash flow. Nah, yang kedua yaitu mengukur kemampuan untuk membayar utang jangka panjang. Ketika jumlah utang meningkat, kreditur menanggung lebih banyak risiko, menagih suku bunga yang lebih tinggi untuk pinjaman tambahan atau bahkan tidak meminjamkan dana tambahan.
Rasio seperti degree of leverage, debt to equity ratio, dan times interest earning ratio termasuk dalam kelompok ini. Rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini biasanya bertujuan untuk mengukur pendapatan yang dihasilkan dari berbagai sumber yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Rasio ini termasuk return on equity, yaitu pendapatan bersih dibagi dengan ekuitas, dan return on total asset, yaitu pendapatan bersih dibagi dengan total aset. Nah, yang terakhir, pengukuran tujuan investor dan merupakan alat yang berharga untuk mendeteksi implikasi dari berbagai kebijakan keuangan. Rasio ekuitas analisis investor mengukur pertumbuhan potensi perusahaan. Rasio seperti price dibagi earnings, dividend payout termasuk dalam kelompok ini. Nah, untuk analisis yang ketiga yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif atau penilaian aspek membutuhkan pemahaman tentang keputusan akuntansi yang mendasari dan implikasi ekonomi dari transaksi keuangan. Angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah masukan terhadap berbagai aspek rasio yang mengukur semua aspek keuangan termasuk likuiditas, kemampuan untuk membayar utang jangka panjang, profitabilitas, dan analisis ekuitas investor. Misalnya, metode dari biaya persediaan digunakan dalam menilai biaya barang yang dijual yang memiliki implikasi signifikan untuk angka keuangan yang dilaporkan. Metode penetapan harga inventaris seperti LIFO, last in first out, FIFO, first in first out, dan biaya rata-rata mewakili ulang persediaan dalam bentuk moneter dan merupakan angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, lingkungan di mana perusahaan beroperasi dalam pemilihan metode akuntansi. Misalnya, dalam lingkungan inflasi, perusahaan biasanya memilih metode LIFO sebagai metode biaya persediaan karena menghasilkan nilai yang lebih tinggi untuk harga pokok penjualan dan dapat mengurangi laba bersih dan jumlah pajak, serta membuat penggantian barang lebih mudah. Oleh karena itu, penilaian kondisi keuangan suatu perusahaan tidak hanya membutuhkan pemahaman tentang angka-angka laporan keuangan dan hubungan akuntansi antara pos-pos neraca dan laporan laba rugi, tetapi juga pemahaman tentang implikasi metode akuntansi ketika menginterpretasikan angka-angka yang dilaporkan. Metode alternatif akuntansi digunakan saat melaporkan transaksi tertentu seperti penilaian persediaan, depresiasi, keputusan pengeluaran aset, dan lain-lain. Selanjutnya, representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan dapat dilihat pada dua tingkat, yaitu tingkat simbol dan tingkat pengetahuan. Tingkat simbol menentukan pengetahuan dalam hal bagaimana hal itu diadakan, misalnya kumpulan node atau root untuk mengindekskan dan hierarki pewarisan. Sementara tingkat pengetahuan melibatkan penentuan apa yang akan diwakili. Itu tidak membedakan antara berbagai cara untuk menangkap informasi yang sama. Selanjutnya yaitu tingkat pengetahuan. Dalam domain keuangan perusahaan, pada tingkat pengetahuan, tingkat abstraksi tertinggi adalah keuangan perusahaan, tindakan agregasi sumber daya, prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau GAAP, fokus dan ukuran kinerja. Gambar 3 mewakili pengetahuan keuangan perusahaan pada tingkat pengetahuan. Nah, selanjutnya adalah tingkat simbol. Pada tingkat simbol, laporan keuangan dapat direpresentasikan menggunakan skema berorientasi objek yang secara alami mengeksploitasi bagan hierarki akun. Gambar 4 menggambarkan representasi bingkai untuk sampel objek termasuk dalam kategori sumber daya. Ini termasuk aktiva lancar, persediaan, dan bahan mentah. Selanjutnya adalah strategi pemecahan masalah. Strategi pemecahan masalah merupakan aspek dinamis dari desain sistem, yaitu menentukan cara sistem membayar keluar dari proses penalaran. Dengan kata lain, menjelaskan bagaimana pengetahuan domain statis, termasuk fakta domain dan kemungkinan kategori masalah yang akan digunakan selama proses penalaran. Clancy 1984 mengidentifikasi dua pendekatan pemecahan masalah yang berbeda, yang disebut juga strategi penalaran, mengatur desain sistem pakar,
klarifikasi, dan mode konstruktif. Metode pemecahan masalah klasifikasi mencapai solusi dengan menghubungkan secara sistematis data ke satu alternatif solusi. Sedangkan metode pemecahan masalah konstruktif membangun solusi dengan bantuan domain strukturan dan perilaku pengetahuan. Untuk memanfaatkan keuntungan dari masing-masing pendekatan, Clancy mengusulkan bahwa kedua metode dapat digunakan bersama-sama pada berbagai tahap proses pemecahan masalah, yaitu klarifikasi dapat digunakan sebelum konstruksi solusi yang dimaksud untuk menemukan submasalah. Nah, selanjutnya strategi pemecahan masalah dengan menggunakan dinamika penalaran. Usulan strategi pemecahan masalah untuk diagnosa masalah menggunakan 2 tahap. Pada tahap awal, diagnosa masalah dipandang sebagai masalah klasifikasi, masalah dipartisi dengan submasalah yang bisa diterapkan. Di dalam domain manajemen keuangan, submasalah dapat diidentifikasikan sebagai solvabilitas, profitabilitas, kebijakan penentuan harga, pengendalian biaya, dan pada tahap 2, pemecahan masalah beralih ke strategi konstruksi. Solusinya adalah interaksi dari awalnya mengidentifikasi kategori masalah sedemikian rupa sehingga diagnosis yang disesuaikan untuk situasi tertentu dapat dirancang. Proses pemecahan masalah 2 tahap yang diusulkan ditunjukkan pada gambar 6. Adapun aplikasi pemecah masalah strategi dalam domain keuangan. Yang pertama, perusahaan dapat mengumpulkan uang yang diperlukan dengan peminjaman. Hal ini akan meningkatkan rasio untung ke ekuitas. Pembuatan kebijakan harus menilai apakah efek menguntungkan dari peningkatan rasio utang terhadap ekuitas dan rasio keuangan yang menyertainya. Yang terkonsentrasi pada pemegang saham akan cukup diimbangi dengan pemeliharaan pertumbuhan penjualan di masa depan yang memadai yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan pendapat dan dividen yang berkelanjutan. Nah, yang kedua, tanggapan alternatif terhadap kelangkaan dana adalah pengurangan rasio pembayaran dividen. Model penilaian memprediksi bahwa pemotongan dividen akan bekerja ke arah pengurangan harga saham perusahaan. Namun, ini harus diimbangi dengan penggunaan positif, di mana dana dapat dialokasikan khususnya dampak pada potensi pertumbuhan perusahaan di masa depan. Nah, yang ketiga, sumber kekurangan pendanaan lainnya dapat terletak pada penurunan probabilitas internal, yaitu penurunan pengembalian aset bersih. Dalam hal ini, potensi alternatif kebijakan mungkin tidak semuanya murni bersifat finansial. Dari materi yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa domain diagnosis masalah sebagai submasalah yang saling berinteraksi perlu didiagresi untuk membentuk diagnosis akhir atau solusi. Nah, pendekatan ini menggunakan strategi pemecahan masalah, metode klasifikasi sebelum metode konstruktif, pendekatan penalaran diagnostik yang diusulkan meresmikan proses pemetaan fakta organisasi ke kategori masalah yang mungkin terjadi. Sebuah sistem yang dapat menginterpretasikan hasil dari berbagai peristiwa, data, dan mampu memberikan sinyal kemungkinan masalah di masa depan dapat menjadi alat pendukung yang berharga untuk manajemen proaktif. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.